Jadi kan sambil jalan sambil. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada selamat lingunalato, salam sujud kerendeng melempang. Adi katalino becuraning ka surga basengat ka jabata. Harus. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustiar Sabran. Yang kita hormati atas nama Tuhan kami Yesus. Apresiasi kepada teman-teman semua. Nanti eksekusinya di tahun 2026 ya. Anggarannya pun akan sedang disusun sekarang untuk RKPD 2026 yang membuat ya semua program-program kartu magetan tersebut. Ya, Bapak sekalian tolong juga supaya kita sama-sama tengah secara umum dan Palangkaraya pada khususnya, karena provinsi ini terus berkembang, kota ini juga terus berkembang, terutama memang tempat ini spesial. Nggak semua daerah, semua provinsi punya tempat seperti Bundaran Besar. Di sini warga bisa olahraga kalau pagi, kalau sore, kalau malam bisa duduk-duduk cari hiburan, ya. Dan di sini bisa ketemu masyarakat sih rendah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa rendah? Sosialisasinya masih kurang, belum semua warga tahu mengenai CKG. Ya, yang kedua, yang tahu pun juga banyak yang takut. Ya, Bu. Ibu udah CKG belum? Sudah. Ya. Bu, udah belum? Sudah. Pak, udah belum? Oh, sudah. Mudah-mudahan sudah. Iya. Jadi ini salah satu kesempatan nih. Kalau CKG-nya Kalimantan Tengah bisa paling tinggi di antara provinsi. Di Kalteng bisa lebih tinggi juga. Itu aja Pak. Terima kasih kedatangannya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum sempat Jayong, kami sambut dengan baik mulai itu karena itu baik gitu. Kami juga nanti rencana kami kebetulan beliau juga nih, kami hari ini kan secara ini aja spontan sebenarnya acara hari ini. Kami telepon-teleponan, telepon wartawan ya kan. Seperti apa yang disampaikan tadi, beliau sampaikan tadi, tentu bersama Gayung kan gitu. Tentunya nanti kami akan launching pada tanggal 23 Mei nanti, pas hari ulang tahun Kalimantan Tengah. Ya. Pak Gubernur, terkait adanya penyegelan di salah satu perusahaan oleh ormas tertentu di Barito Selatan, itu tanggapnya seperti apa Pak Gubernur? Jadi nggak ada namanya ormas itu di atas negara ya, itu tentunya itu disimak aja, dijabarkan ya. Terima kasih. Mungkin kedepannya seperti apa? Ya itu akan kita tertibkan. Karena ada namanya, kita ini kan ada aparat hukum, ya kan, ada APH. Ya, ini bukan negara ormas ya. Negara itu ada konstitusi. Terima kasih ya. Saat ini masih beroperasi Pak ya perusahaan Pak, pabriknya Pak? Masih berjalan Pak? Itu belum monitor kami ya. Tapi tentunya tadi kami monitor, ada koordinasi dengan Pak Kapolda, beliau sudah membentuk tim khusus untuk itu, untuk memastikan itu. Tapi sampai saat ini kami belum menerima laporan yang konkret dari ini. Mungkin ada himbauan Pak Pada ormas. Ya tentunya ormas-ormas ini kan banyak juga yang bagus. Selain itu personnya yang kurang bagus. Semua ormas ini kan tujuannya bagus untuk membantu ke masyarakat kan gitu. Tapi pada intinya ya biasa individu orang kan biasa kan gitu. Oke, Pak, terkait verificator Pak yang dikenakan denda adat senilai 20 juta itu Pak. Itu bagaimana Pak tanggapan dari Bapak sendiri Pak? Itu kan bukan saya. Artinya itu kan saya kan sudah mengatakan ya hal-hal begitu wajar. Namanya anak ini kan banyak Pak. Ada begini, ada begitu gitu kan, wajar aja, apalagi dalam demokrasi sekarang. Saya rasa wajar-wajar saja ya kan. Itu pun ada yang ada itu mungkin pasca masih pilkada, ada yang masih belum ini masih kan gitu ya kan. Saya rasa wajar-wajar aja, nggak ada masalah menurut saya. Terus yang ada pun hukum adat tuh saya rasa wajar-wajar juga, karena mereka merasa
menyayangkan kalau kita negara luar, tidak negara demokrasi. Contoh kita di demokrasi tapi terpimpin. Ada namanya Pancasila, ada namanya Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Kalau luar kan, kalau demokrasi kan liberal Pak, bebas. Nah kalau nggak ada rambu-rambunya repot kan gitu ya kan. Nah ini mungkin karena nggak ada rambu-rambunya itu diingat oleh adat, serasa wajar-wajar aja ya kan. Serasa Jadi mengajak wartawan untuk berolahraga nih, apa Pak tujuannya dan juga harapan ke depan untuk para wartawan? Pak, kalau kita saling bahu-membahu, bergotong royong, berkolaborasi begini, kan kita ada sesuatu, miss seperti disampaikan tadi ya, miss. Hari nyambung, oh begini ya tujuannya kan begitu. Kan tujuan begini, adanya silaturahmi, saling mengenal, jadi sahabat teman, apa yang nggak bisa kita bicarakan gitu ya kan. Terus kami juga membuka ruang untuk wartawan, bebas mengkritik, tapi kita tanda kutip, kita bukan demokrasi liberal. Satu ya kan, kedua kita adalah umat betang, Pancasila kan begitu. Oke. Ya kita mencari teman ya. Terkait Satu, pelayan terima kasih ya.